Ini roh yang berbahaya. Ini roh yang bisa membuat kita cerai, membuat kita bangkrut. Ini roh yang bahkan bisa membuat satu negara tapi mulai perangi roh ini. Seorang teman saya mendapat sebuah penglihatan. Saudara, waktu itu di kotanya tiap hari macet. Terjadi tabrakan sangat banyak. Saudara, dan dia mulai berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, saudara, dia lihat sesuatu yang aneh. Dia lihat, saudara, orang lagi nyetir baik-baik, tiba-tiba tangannya disenggol, ciat, nabrak. Saudara, dia lihat, saudara, orang sedang ngobrol baik-baik di mobil, saudara ya. Tiba-tiba di tengahnya ada roh. Saudara, sehingga istrinya mendengar berbeda, dia mendengar berbeda, berantem, sehingga tidak fokus dan tertabrak. Pilpres diundur atau tidak, krisis tetap akan terasa 2025. Oh, berarti apakah ada wacana gitu Pak ya? Tapi belum tahu pasti ada wacana itu. Untuk Salam berkat, salam anugerah, salam sukacita. Saudara, ini tahun yang luar biasa. Ini tahun di mana resesi akan Tuhan rubah jadi resepsi. Ini tahun di mana kegoncangan akan Tuhan rubah menjadi orang-orang yang kuat dan kokoh dan berdiri dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tetapi hati-hati, karena ada roh yang akan mencoba menyusup, mencoba mengganggu, mencoba membatalkan semua berkat Tuhan. Ada 7 roh, tetapi kita akan belajar salah satu, yaitu roh kekacauan. Yesaya 19 ayat 14-15. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan dan memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing pada waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil. Yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut dan pemuka dan orang biasa. Saudara bayangkan. Tiba-tiba ada sebuah roh yang namanya roh ketakutan. Saudara, dan dikatakan dengan jelas bahwa roh ini, saudara ya, membuat apapun, saudara, apapun gagal. Saudara, usahanya tidak ada yang berhasil. Saudara, dan dikatakan, saudara ya, semua mereka seperti orang mabuk. Saudara, mereka seperti orang yang tidak tahu mesti berbuat apa. Mereka seperti orang yang terombang-ambing. Hari ini H, besok B, besok lagi Z. Saudara, mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sedang mereka hadapi. Dan itulah roh kekacauan. Saya tidak tahu dengan hidup saudara. Tetapi kalau pelayanan saudara gagal, keluarga saudara kacau balau, ayah dan anak tidak ada hubungan, suami dan istri saling menyakiti. Saudara, kalau engkau mungkin bekerja, buka restoran gagal, pindah buka bengkel gagal, ada roh kekacauan. Dan saudara, ciri dari roh kekacauan adalah engkau seperti orang mabuk. Artinya engkau tidak bisa melihat kebenaran. Engkau tidak bisa menghitung. Engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan saya berdoa, kenali roh ini dan mulai perangi. Saudara, hari itu tiba-tiba saudara, kami melihat kekacauan di mana-mana. Saya bilang A, orang menangkap B. Saudara, dan pada waktu kami memberi perintah, orang melakukan yang berbeda. Saudara, di sekitar rumah kami, orang mulai protes, katanya suara kekerasan bikin macet. Saudara, dan ada begitu banyak saudara kejatuhan di dalam moral. Mereka terpeleset dan mereka saudara mengalami judi, bohong, narkoba. Saudara, dan saya merasa ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba orang tidak bisa membedakan kebenaran, melakukan hal yang konyol yang seharusnya bisa, kesalahan-kesalahan fatal. Saudara, dan kami mulai perangi roh kekacauan. Kami mulai berkata kekacauan komunikasi, kekacauan di dalam usaha, kekacauan di dalam kompleks, kekacauan di dalam jalan raya. Saudara, dan tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban.
Kami juga minta roh Allah. Kami meminta mengaktifkan malaikat. Malaikat perang, malaikat penjaga, malaikat yang menerobos, malaikat yang memimpin, malaikat yang menolong. Kami juga minta sungguh-sungguh saudara, pujian penyembahan sehingga hadirat Tuhan melingkupi daerah kami. Dalam sekejap, bahkan tanpa sesuatu ekstra yang kami buat. Maka tiba-tiba semua menjadi benar. Orang menangkap apa yang harusnya dikerjakan. Hubungan antara suami, istri, anak, tetangga, semua menjadi harmonis. Saudara, dan pekerjaan semua menghasilkan dengan sangat luar biasa. Sekali lagi, jangan biarkan roh kekacauan mengacaukan hidup kita dan membuat usaha kita hancur. Jangan biarkan pada waktu tiba-tiba ada kekacauan komunikasi, saudara menyalahkan istri, memaki anak. Tapi mulai perangi roh ini. Seorang teman saya mendapat sebuah penglihatan. Saudara, waktu itu di kotanya tiap hari macet. Terjadi tabrakan sangat banyak. Saudara, dan dia mulai berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, saudara, dia lihat sesuatu yang aneh. Dia lihat saudara, orang lagi nyetir baik-baik, tiba-tiba tangannya disenggol, ciat, nabrak. Saudara, dia lihat saudara, orang sedang ngobrol baik-baik di mobil, saudara ya. Tiba-tiba di tengahnya ada roh. Saudara, sehingga istrinya mendengar berbeda, dia mendengar berbeda, berantem. Sehingga tidak fokus dan tertabrak. Saudara, dan Tuhan bilang itu roh kekacauan. Saudara, dia naik ke atas. Dan dia mulai berdoa bersama teman-teman. Mengusir roh kekacauan. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba seluruh kota berubah. Tiba-tiba jalan-jalan tidak macet. Tiba-tiba angka kecelakaan sampai 0. Tiba-tiba saudara ya, semua usaha menjadi normal. Sekali lagi, ini roh yang berbahaya. Ini roh yang bisa membuat kita cerai. Membuat kita bangkrut. Ini roh yang bahkan bisa membuat satu negara. Saya pernah pergi ke satu negara. Di mana keluarga ini, di mana negara ini benar-benar penuh dengan roh kekacauan. Sampai saudara air putih susah didapat. Saudara, sampai harga semuanya melambung. Saudara, dan kemudian negara ini mengumumkan bangkrut. Saudara, pada waktu saya masuk ke negara itu, saya melihat sebuah roh besar dengan anak buah yang banyak. Dan dia tertawa-tawa. Saudara, kalau tanya kurang lebih seperti apa roh kekacauan, ini yang saya lihat, bukan berarti selalu bentuknya seperti itu. Seperti Joker, saudara. Saudara mungkin pernah lihat film Joker di Batman. Saudara, dengan mulut yang tertawa seperti itu. Saudara, tetapi tidak bermaksud baik, tetapi mengacaukan segalanya. Saudara, dan saya hari itu masuk di negara itu dan saya melihat roh ini. Saudara, roh ini dengan segala macam aspek. Dia memegang dari sejak di airport dan koper-koper hilang. Saudara, dia memegang di perdagangan. Dia memegang di pemerintahan sehingga demo demi demo setiap hari terjadi. Saudara, perangi roh kekacauan. Supaya hari-hari ini kita melihat berkat Tuhan. Kita melihat anugerah. Kita melihat ketertiban. Kita melihat anak-anak kita akan tumbuh dalam kebenaran. Kita melihat usaha kita akan sukses dan berhasil. Kita tiba-tiba bisa melihat clear. Kita bisa melihat jalan keluar. Saudara, mari minta Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan adalah roh penolong yang menolong kita dalam segala hal. Mari minta Roh Kudus menolong kita untuk melihat segalanya pada tempatnya. Melihat masa depan. Melihat apa yang harus dilakukan. Saudara, kita juga bisa mengaktifkan malaikat. Teman saya mengaktifkan malaikat. Saudara, dia berkata, saya ini gak punya banyak dan gak bisa banyak. Saudara, dia punya toko kecil, jualan aneka makanan. Saudara, dan dia gak punya banyak. Saudara, bayangkan dia cuma punya mungkin ukuran 2x1. Seperti kamar mandi. Dan isinya adalah freezer. Saudara, dan kemudian kompor, saudara. Saudara, untuk dia memasak. Sudah cuma itu isinya. Saudara, dan setiap kali dia ambil dari freezer, dia tinggal panaskan dan dia masak, tukang gojek datang. Saudara, kurang lebih seperti itulah. Karena dia tidak masak sendiri, tetapi dia menyajikan dan saudara memanaskan atau menggoreng.
Jadi dia punya beberapa bebek, ayam panggang, apapun, dan dia sajikan lagi dan dia jual. Tidak ada yang makan di situ, semuanya online. Saudara, tapi dia selalu berdoa, malaikat kirimkan pelanggan. Malaikat ajari saya. Malaikat tolong temukan dengan orang yang tepat. Yang jualan dengan makanan yang enak. Yang saya bisa olah. Malaikat temukan dengan yang murah. Yang saya bisa punya profit besar. Saudara, dan hanya dengan ruangan 2x1. Saudara, dia kerjakan sendiri. Sembari mengurus rumah. Saudara, dia sangat diberkati. Dia berlimpah dalam berkat. Dalam koneksi. Dalam orang-orang saudara yang mencintai dia. Dan dia berkata, sungguh mengaktifkan malaikat itu luar biasa. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan berkat. Tuhan yang penuh dengan hikmat. Tuhan yang penuh dengan ketertiban. Tuhan yang penuh dengan anugerah. Jangan biarkan roh kekacauan merusak hidup kita. Mari tahun ini bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, aktifkan malaikat. Kita akan mengalami terobosan besar. Tuhan Yesus memberkati. Jonas, Kamis depan di Solo ya, Zoom-nya. Siap. Siap, laksanakan Pak. Gimana? Apa yang ingin ditanyakan, Jonas? Ya Pak, nanti saya bawa rombongan dari Semarang Pak, yang kebetulan memang mau rencana ke Solo ketemu Pak Daud. Gimana Pak, ada info terbaru apakah ini Pak? Jonas, Ya Pak. ini nanti Pilpres diundur atau tidak, krisis tetap akan terasa 2025. Oh, berarti apakah ada wacana gitu Pak ya? Tapi belum tahu pasti ada wacana itu. Untuk Kan ada mau ditunda, tapi yang jelas ditunda atau tidak, tetap Pilpres 2024 atau di 2025 itu tetap ada resesi ekonomi. itu Tapi dunia, ingat, ya. khusus Indonesia. Oke. Itu analisa pribadi saya, bukan suara Tuhan, bukan. Ya. Dan 2025 itu, Jonas, Ya Pak. 2025 itu resesinya. Tapi ingat, Indonesia bukan anti resesi, tetapi tahan terhadap resesi. Amin. Jadi kita Tetap ini ada. tahan apa? Dan resesi. Tahan resesi. Amin. Amin Pak. Berarti perekonomian Indonesia masih dibilang ini baik Pak ya. Tahan resesi. Tahan. Ini jadi Jonas, sekarang ini harus banyak beli barang kalau punya keuntungan dan untuk putaran bisnis. Uang Apakah cash secukupnya saja, Jonas. Iya. Berarti perlu mempersiapkan uang cash Pak ya, seperti kata Pak Daud waktu itu ya. Secukupnya, betul, uang cash harus ada secukupnya. Oke. Wah ini Oke, syukur Pak ya. langsung tanya jawab, Mas. Baik Pak Daud. Ya Bapak Ibu Saudara yang Kita menghadapi krisis moral. Tak jarang kita mendapati pasangan yang belum menikah namun sudah hidup seatap. Kita tak heran ketika mendapati anak Tuhan yang masih berbisnis dengan cara tidak sehat dan menghalalkan segala cara. Banyak orang hidup dalam penyimpangan sosial dan tak malu lagi dengan statusnya. Dunia kita memang semakin jahat. Tuhan Yesus telah memberitahu keadaan dunia menjelang akhir zaman, bahwa kedatangannya kelak sama seperti keadaan di zaman Nuh. Melalui firman Tuhan,
Kita tahu bersama bagaimana di zaman Nuh kejahatan merajalela, dosa telah menjadi gaya hidup, sampai-sampai tak ada orang yang didapati hidup benar kecuali Nuh dan keluarganya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ucap Tuhan secara langsung. Nuh menjaga hidup benar di tengah-tengah mayoritas yang hidup begitu jahat. Mungkin kita bertanya, bagaimana Nuh mampu bertahan di tengah-tengah angkatan yang bengkok itu? Sangat menarik untuk memperhatikan apa yang dipaparkan di dalam Alkitab mengenai keadaan di zaman Nuh. Musa memberitahu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Penulis Ibrani memaparkan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Simon Petrus juga menyatakan bahwa oleh air bah itu, bumi yang dahulu telah binasa. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Hari-hari ini kita harus melekat kepada Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan, harus tetap percaya dan beriman kepada Kristus apapun situasi kita, dan hidup dalam firman-Nya. Itulah praktik bertahan menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Semoga kelak Tuhan berkata kepada kita, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku.